Kalau kita bicara tentang masa reformasi, sebenarnya kita sedang membicarakan salah satu titik balik paling penting dalam sejarah Indonesia. Reformasi bukan hanya soal turunnya seorang presiden pada tahun 1998, tetapi tentang perubahan besar dalam cara negara ini dijalankan, cara rakyat bersuara, dan cara kekuasaan dikontrol. Nah, reformasi adalah cerita tentang bagaimana Indonesia berusaha untuk keluar dari sistem yang tertutup menuju sistem yang lebih terbuka dan demokratis. Sebelum reformasi, Indonesia berada dalam masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto selama lebih dari 30 tahunan lah. Nah, pada saat itu, pemerintah terlihat stabil dan pembangunan itu berjalan dengan baik. Tetapi di balik itu, kebebasan masyarakat itu sangat terbatas. Rakyat tidak bebas mengkritik pemerintah, media diawasi ketat, dan kekuasaan terpusat di tangan presiden. Dan selain itu, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang dikenal dengan KKN itu semakin merajalela. Banyak pejabat dan keluarga penguasa hidup mewah dan sementara sebagian besar rakyat masih hidup dalam kesulitan. Keadaan pun semakin memburuk ketika Indonesia dilanda krisis moneter pada tahun 1997 hingga 1998. Nilai rupiah jatuh drastis, harga kebutuhan pokok melonjak, banyak perusahaan bangkrut, dan angka pengangguran meningkat. Krisis ini membuat kehidupan rakyat semakin berat dan kepercayaan terhadap pemerintah semakin menurun. Nah, disinilah muncul kesadaran kolektif bahwa sistem yang ada harus diubah. Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi kemudian turun ke jalan, melakukan demonstrasi besar-besaran. Mereka menuntut turunnya Presiden Soeharto, pemberantasan KKN, serta perubahan total dalam sistem politik dan pemerintahan. Aksi demonstrasi ini tidak hanya dilakukan oleh mahasiswa, tetapi juga didukung oleh masyarakat luas. Puncaknya itu terjadi pada tanggal 21 Mei 1998, ketika Presiden Soeharto akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya. Nah, peristiwa inilah yang menandai dimulainya era reformasi di Indonesia. Setelah Soeharto mundur, Indonesia memasuki masa transisi yang dipimpin oleh Presiden B.J. Habibie. Pada masa ini, langkah-langkah awal reformasi mulai dilakukan. Pemerintah memberikan kebebasan kepada pers sehingga media bisa memberitakan berbagai hal tanpa takut dibredel. Nah, selain itu, mulailah diselenggarakan pemilu yang lebih demokratis dengan banyak partai politik. Otonomi daerah juga mulai diterapkan agar kekuasaan tidak lagi terpusat di pemerintah pusat. Masa Habibie dikatakan sebagai fondasi reformasi, karena disinilah pintu demokrasi pertama kali benar-benar dibuka. Setelah itu, Indonesia dipimpin oleh Abdurrahman Wahid atau kita bisa kenal dengan Gus Dur. Pada masa pemerintahannya, nilai-nilai demokrasi dan kebebasan itu semakin kuat. Gus Dur dikenal sebagai pemimpin yang menjunjung tinggi pluralisme, toleransi, dan hak asasi manusia. Namun, di situasi politik saat itu belum stabil. Banyak konflik kepentingan antara lembaga negara dengan partai politik, sehingga pemerintahan Gus Dur tidak berlangsung lama, dan akhirnya ia dimakzulkan. Pemimpinan kemudian dilanjutkan oleh Megawati Soekarno Putri. Pada masa ini, pemerintah lebih fokus pada upaya menstabilkan kondisi negara, baik di bidang politik maupun ekonomi. Salah satunya pencapaian penting di era Megawati adalah dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 serta pembentukan lembaga-lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi. Dan selain itu, pada masa inilah Indonesia mempersiapkan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat. Tahun 2004 menjadi momen penting karena untuk pertama kalinya rakyat Indonesia dapat memilih presiden secara langsung. Presiden yang terpilih saat itu adalah Susilo Bambang Yudhoyono atau kita kenal dengan SBY. Nah, era SBY ini sering dianggap sebagai masa di mana demokrasi Indonesia tuh mulai matang, mulai stabil, dan mulai
Baik sekali, pemerintahan relatif stabil, ekonomi mulai membaik, dan lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menjadi simbol perlawanan terhadap korupsi. Masyarakat semakin terbiasa menyampaikan pendapat, baik melalui media massa ataupun forum publik. Namun, meskipun demokrasi semakin kuat, masalah lama seperti korupsi, kesenjangan sosial, dan lemahnya penegakan hukum itu masih tetap ada. Reformasi memang membawa perubahan, tetapi tidak serta merta menghapus semua persoalan. Nah, memasuki era Presiden Joko Widodo ya, atau Jokowi itu reformasi masuk ke babak baru. Perubahan tidak hanya terjadi di bidang politik, tetapi juga di bidang teknologi dan pelayanan publik. Pemerintah tuh mulai gencar membangun infrastruktur, melakukan digitalisasi layanan, serta memanfaatkan teknologi informasi. Nah, media sosial menjadi ruang baru bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan mengkritik pemerintah secara langsung. Demokrasi kini tidak hanya berlangsung di parlemen atau saat pemilu, tetapi juga di dunia digital. Di satu sisi, kondisi ini menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi itu semakin luas. Namun, di sisi lain, muncul tantangan baru seperti penyebaran hoaks, polarisasi politik, ujaran kebencian, dan konflik di media sosial. Nah, reformasi di era sekarang bukan lagi soal menjatuhkan rezim, tetapi soal menjaga agar kebebasan tidak berubah menjadi kekacauan. Secara umum, reformasi membawa banyak dampak positif bagi Indonesia. Rakyat menjadi lebih bebas dalam berpendapat, pers menjadi lebih independen, pemilu berjalan secara demokratis, dan pemerintah diawasi oleh masyarakat. Namun, reformasi juga membawa dampak negatif, seperti politik uang, konflik kepentingan antar elit, serta munculnya kebebasan yang kadang tidak disertai dengan tanggung jawab. Nah, sampai hari ini, reformasi sebenarnya belum pernah benar-benar selesai. Reformasi adalah proses panjang yang terus berjalan. Dulu, tantangan utamanya adalah melawan kekuasaan otoriter. Sekarang, tantangannya adalah melawan korupsi, ketidakadilan, kesenjangan sosial, serta sikap apatis masyarakat, terutama generasi muda yang mulai cuek terhadap politik. Pada akhirnya, masa reformasi bukan hanya bagian dari buku sejarah, tetapi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Reformasi bukan tentang masa lalu, melainkan tentang masa depan, tentang bagaimana kita sebagai generasi sekarang mau peduli, mau kritis, dan mau ikut menjaga demokrasi agar tetap hidup dan tidak hanya menjadi formalitas semata. Karena sesungguhnya keberhasilan reformasi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi oleh seluruh rakyatnya.